Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi ya dengan saya. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, di MK ke Ahmad Yanian pada pagi hari ini, saya akan mencoba ya untuk membahas satu topik yang berjudul konsep masyarakat multikultural. Gitu. Nah, kenapa konsep masyarakat multikultural ini disampaikan di bangku perkuliahan ya? Salah satunya adalah karena mempelajari konsep multikultural itu adalah bagian dari wawasan kebangsaan. Nah, tujuannya apa sih? Tentu saja dengan mengenal berbagai budaya yang ada di Indonesia, gitu ya, atau konsep budaya, dan juga menyadari bahwa di Indonesia itu banyak kultur ya, atau multicultural, itu membuat kita lebih cinta pada negara ini ya. Jadi dengan mempelajari multikultural ini, harapannya memang nanti muncul rasa cinta terhadap tanah air Indonesia, muncul rasa nasionalisme, dan akhirnya ya seperti yang topik kemarin kita bahas ya, akhirnya ada rasa keinginan untuk melakukan bela negara gitu. Nah, untuk capaian pembelajarannya, ini ada 4 ya. Yang pertama, memahami definisi dan konsep masyarakat multikultural. Jadi, apa sih sebenarnya multikultural itu? Yang kedua, tahu ya bahwa sebuah kondisi multicultural itu pasti memiliki dampak atau konsekuensi. Nah, apa nih konsekuensi dari multicultural ini? Kemudian yang ketiga, kalau sudah ada dalam kondisi multicultural, tentu saja ada konsekuensinya. Kemudian gimana sih kita menjembatani konflik-konflik yang mungkin muncul atau kesenjangan yang mungkin muncul dari kondisi multicultural ini, sehingga ada konsep yang namanya komunikasi lintas budaya. Jadi gimana sih cara kita berkomunikasi dengan orang yang memiliki perbedaan budaya dengan kita sehingga komunikasi itu tetap berjalan efektif. Yang terakhir, membentuk sikap ya seorang mahasiswa dalam kondisi lingkungan yang multicultural ini. Terus kalau sebagai millennials itu gimana sih respon atau sikap kita ya saat ada kondisi di sekeliling kita di mana ada banyak sekali budaya yang kita temui ya, terus gimana nih sikap kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pembelajar. Oke, sebelum itu mungkin kita bahas dulu ya tentang definisi. Oke, definisi multikultural ini terdiri dari 3 kata ya, masyarakat, multi, dan culture atau kultural. Nah, masyarakat itu sendiri apa sih? Sebuah kesatuan ya, sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dengan mengikuti sistem yang berlaku di komunitas tersebut. Itu namanya masyarakat. Jadi kalau cuma ada sekumpulan orang tapi nggak interaksi ya bukan masyarakat ya, namanya masyarakat tuh sekumpulan orang, kesatuan, dan mereka saling berinteraksi satu sama lain. Meskipun interaksi ini bisa secara langsung, kita tatap muka, face to face, atau bisa juga secara tidak langsung, misalnya lewat komunikasi eh, non verbal gitu ya, atau komunikasi tulisan tapi yang disampaikan lewat sosial media itu sudah masuk dalam kategori interaksi. Nah, yang kedua multi artinya banyak, beraneka ragam, dan kultural atau culture itu artinya budaya, di mana budaya ini didefinisikan sebagai sebuah sistem tata nilai. Jadi ada tatanan ya, kalau ada tatanan itu berarti ada sesuatu yang memang sengaja diciptakan untuk ditata. Jadi untuk diatur supaya tidak berbenturan, supaya sistem itu berjalan dengan lancar, gitu ya. Di mana tata ini meliputi nilai dan sikap serta cara mereka berperilaku, itu yang disebut dengan budaya. Jadi ada sistem, berarti sistem ada input, proses ada output ya, ada sebuah regulasi. Meskipun kadang budaya ini tidak tertulis ya, beda dengan hukum ya. Kalau hukum kan tertulis ada pasalnya, kalau melakukan pelanggaran nih dendanya ini. Nah, kalau budaya itu kadang ada sebuah sistemnya, ada aturannya,
ada regulasinya, hanya tidak tertulis, di mana dalam regulasi itu diatur ya bagaimana nilai-nilai yang berlaku di daerah tersebut atau di budaya tersebut. Kemudian sikap apa yang boleh ditunjukkan dan apa yang tidak boleh ditunjukkan di masyarakat tersebut, sampai ke tata cara, berarti artinya prosedur. Prosedur apa ya? Macam-macam, prosedur yang mengatur regulasi di masyarakat atau budaya tersebut. Misalnya prosedur mengunjungi orang yang sakit gitu ya. Di budaya-budaya tertentu dia punya sistem sendiri, punya tata cara sendiri. Misalnya kalau ngunjungin orang sakit tuh harus bawa buah tangan. Tapi mungkin di budaya lain bisa jadi justru nggak apa ya, nggak pas kalau kita bawa oleh-oleh. Mungkin yang penting kita memberikan support dan ucapan saja. Atau kalau misalnya di budaya barat itu kalau misalnya menikah itu si pengantin, calon pengantin tuh bikin list kebutuhan kado apa saja, kemudian itu di-share ke tamu undangannya, sehingga tamu undangannya nanti tahu ya, "Oh aku mau beli ini, mau beli ini, beliin." Bahkan mereka ngisi nyentang ya, sehingga mereka berharap supaya, apa yang diberikan itu memang bermanfaat. Nah, kalau di Indonesia kan hal tersebut prosedur kayak gitu ya, prosedur kita memberikan kado untuk calon pengantin dengan di-list itu mungkin justru di sini terlihat atau terkesan tidak sopan ya. Ih, kok gitu sih? Nah, itulah yang disebut dengan budaya, artinya sebuah mekanisme regulasi ya yang mengatur masyarakatnya, berisi nilai-nilai, prinsip-prinsip hidup, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, kemudian mulai bahkan dia lahir sampai meninggal itu prosedur apa saja yang harus dijalani, yang boleh dan tidak boleh dilakukan di budaya tersebut. Misalnya kalau dia lahir, prosedurnya gimana nih kita mengunjungi orang yang melahirkan. Itu diatur, meskipun tidak tertulis, tapi itu ditaati ya, ditaati dan diyakini oleh masyarakat yang memang dia menganut budaya tersebut. Itu yang disebut dengan budaya. Sehingga definisi masyarakat multikultural adalah sekumpulan orang yang hidup bareng ya, berinteraksi, banyak banget budayanya, ya, multi, dan di mana budaya ini memiliki tadi tata nilai, tata aturan, sistem regulasi, bahkan prosedur yang berbeda-beda, sehingga sangat mungkin pada kondisi multikultural ini prosedur di budaya A bisa jadi mungkin cocok untuk budaya B, atau bahkan mungkin sebaliknya, sesuatu yang boleh di budaya A mungkin kontradiktif di budaya B karena tadi multi ya, sehingga tentu saja ini adalah kondisi yang secara kita bisa melihat ini dari dua sisi ya. Kalau dilihat dari sisi positifnya ya kaya sekali gitu ya, Indonesia tuh kaya sekali, banyak kulturnya, macam-macam gitu, memiliki suatu keunikan karena banyaknya culture ya, beda dengan kalau di barat itu kan homogen gitu ya. Mereka individualistis secara rata-rata, kalau di Indonesia kan beda-beda. Nah, tapi tentu saja ini juga punya, nanti kita akan bahas konsekuensi negatif ya dari kondisi yang beraneka ragam ini. Tentu saja semakin banyak perbedaan, kalau tidak disikapi dengan kedewasaan, semakin besar resiko munculnya konflik gitu. Oke, ini definisinya. Nah, ini beberapa fakta di Indonesia ya. Di Indonesia itu kita punya 1.340 suku. Tentu saja ini mungkin nggak tepat ya, nggak presis, tapi kira-kira ya, round lah. Jadi bisa dibayangkan kalau masing-masing suku punya budaya satu, nah ini udah ada 1.300 budaya yang hidup di Indonesia. Itu kalau satu suku, satu budaya. Di suku Jawa aja bisa banyak budayanya ya, saya merasakan ya, Jawa masih tradisional, ada yang Jawa yang setengah modern, ada yang Jawa modern. Nah, sehingga bisa dibayangkan betapa beragamnya budaya, dan kalau ini tidak diatur dan tidak disadari serta disikapi dengan benar nih, rawan sekali muncul konflik bahkan memecah belah negara ini gitu. Kemudian ada 2.500 lebih bahkan ya bahasa. Sudah begitu ada 6 agama, di mana suku, bahasa, dan 6 agama yang berbeda ini ya, multi ini benar-benar kadang kita, apa ya, mungkin seumur hidup mempelajari juga nggak akan selesai ya,
mempelajari 1.300 ini ya, tentu saja, kondisi yang tadi di satu sisi positif, bagus ya kita jadi kaya, kita jadi bisa belajar toleransi di sini, tapi kalau itu tidak terjadi ya beresiko muncul konflik gitu. Nah, kemudian penyebabnya nih, kenapa sih kok di Indonesia tuh bisa ada 1.306 agama? Kalau kita lihat di luar itu kan cenderung homogen ya, mereka individualistis ya, jadi Amerika pun ya mungkin ada sih Amerika Latin gitu ya, kemudian ada, Amerika yang sudah lebih modern ya, Amerika yang New York dan sebagainya, tapi nggak seberagam Indonesia. Kalau Indonesia tuh kan di Jawa aja ada banyak ya, kemudian di Kalimantan, aduh macam-macam gitu. Nah, apa yang melatar belakangi? Yang pertama tentu saja sejarah, karena, kita itu dulu kan, negara yang termasuk kaya rempah ya, punya sumber daya alam yang melimpah ruah dan itu menarik para kolonialis ya atau penjajah itu untuk datang ke Indonesia, di mana penjajahnya nggak cuma satu, Spanyol juga menjajah, Portugis menjajah, Belanda yang paling lama ya, ada juga orang-orang dari Arab tapi tidak menjajah ya, tapi mereka berdagang dan akhirnya para pendatang itu mendiami, bahkan mungkin mereka ada yang enculture sama penduduk asli, kawin ya, artinya mereka menikah dan memiliki keturunan dan dari masing-masing ini kan membawa budaya masing-masing ya, sehingga itulah yang banyak kemudian diturunkan sampai ke anak cucunya. Itu yang jadi sumber kenapa, sejarahnya culture-nya bisa beda-beda. Ada yang dari Arab kan, ada kampung Arab, nanti Arabnya yang menikah sama suku Dayak mungkin kan udah beda lagi ya, mereka akan membentuk budaya tersendiri yang orang Arab menikahnya dengan orang Jawa, beda lagi, ya macam-macam gitu ya, itu latar belakangnya karena pertama sejarah, tadi banyaknya invasi dari warga asing. Yang kedua ya pengaruh budaya asing itu sendiri ya, kalau ini jelas pernikahan antar bangsa dan budaya mungkin ini terjadi setelah, zaman penjajahan ya, di mana ya tadi, banyak juga ya orang-orang asing yang, berbondong ke Indonesia sehingga tinggal melakukan pernikahan dan akhirnya membentuk budaya-budaya yang baru. Kemudian faktor geografis dan geologis, kondisi alam ini juga akan membentuk, kebiasaan tertentu. Misalnya karena kita ada yang negara sorry maksud saya ada yang daerah maritim ya, ada di laut itu kan mereka punya tentu saja prosedur-prosedur atau tata nilai budaya yang ada di daerah-daerah yang dekat dengan laut kan berbeda dengan daerah-daerah yang dekat dengan gunung. Beda lagi dengan daerah-daerah yang dia di hutan gitu ya. Artinya kondisi geografis itu pun turut berkontribusi membentuk budaya dan akhirnya semakin beragamlah budaya yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ini adalah ciri-cirinya masyarakat yang multikultur ya, karena tadi ada banyak sekali budaya sehingga itu memunculkan beberapa, kondisi gitu. Kondisi yang pertama tuh biasanya ya pasti ada segmentasi, jelas ya ada segmen ya, ada part-part, ada yang segmen tuh terpisah-pisah, ada pisahan-pisahan. Pisahan apa? Pisahan masyarakat berdasarkan suku, ras gitu ya. Jadi artinya tersegmen, terpisah-pisah. Ada yang suku Jawa, ada yang suku Dayak, ada yang suku Madura, banyak ya, ada yang punya suku dia udah Jawa nikah sama ayahnya mungkin Cina, udah beda lagi gitu ya. Dan biasanya, budaya itu kan sesuatu yang apa ya, diadopsi sejak dia masih lahir sampai seumur hidup dia ya, apalagi kalau dia tinggal di situ. Artinya dia nggak mengenal budaya-budaya yang lain sehingga, kadang sudah sangat melekat menjadi karakter ya. Nah, itu yang kemudian saat dia bertemu dengan orang budaya lain, itu kadang nggak bisa ngeblend ya, nggak bisa seperti ada tembok yang nggak temboknya tuh nggak bisa runtuh sehingga nggak bisa nyair gitu ya. Itu yang membuat dia tetap tersegmentasi, artinya terpisah-pisah. Jadi di Jogja aja kita melihat ya kayak misalnya, mahasiswa yang dari Padang itu mereka punya perkumpulan sendiri. Nah, ngeblok mahasiswa dari Padang. Jadi nggak bisa terus kemudian, oh iya kita statusnya itu mahasiswa aja, kemudian tanpa harus melepaskan ya, cuma mungkin
jaket itu ya sebaiknya memang saat berinteraksi itu, tidak terlalu ditonjolkan gitu ya, sehingga kalau ada tembok tuh ibaratnya temboknya tuh kalau bisa digempur, lebur gitu ya. Sehingga nggak terlihat yang ini maunya yang Padang ngumpul sama yang Padang, bahkan diskusi pun gitu ya, yang Bali ngumpul sama yang Bali, yang dari Jawa Barat ngumpulnya sama Jawa Barat itu. Tapi ya itulah salah satu, indikator ya yang menunjukkan bahwa, oh banyak budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, strukturnya non komplement, tidak saling melengkapi dan mengisi. Ini karena segmentasi tadi, karena nggak bisa ngelebur tadi ya. Artinya temboknya tuh benar-benar masih kokoh, belum bisa hancur dengan secara alami gitu ya. Sehingga kan kalau masih ada tembok di antara kita gitu ya, kan kita nggak bisa saling melengkapi ya, take and give, karena biasanya masih membawa tadi, baju daerahnya masing-masing, artinya maksudnya budayanya masing-masing gitu. Konsensusnya rendah, ya karena tadi, biasanya ya karena nggak mau saling melengkapi, nggak mau kemudian tadi melebur ya, sehingga kadang kalau membuat keputusan tuh masih, eee, kesukuan atau budaya itu masih, "Ah, aku nggak mau sama dia, dia tuh beda lah kebiasaannya sama aku," gitu. Kalau aku tuh kan cocoknya sama orang-orang yang sama-sama dari Jawa Barat misalnya, atau sama-sama dari Jawa, atau sama-sama dari Papua, kita ngomongnya kadang nggak nyambung. Nah, sehingga pada waktu harus disatukan tuh kadang konsensusnya atau mencapai kesepakatan bersama itu jadi lebih sulit. Kemudian relatif ada konflik jelas ya, semakin berbeda itu kalau perbedaan itu yang jadi pusat ya, yang ditonjolkan ya pasti konflik. Tapi kalau, perbedaan itu tidak ditonjolkan, artinya ya ada, tapi tidak usah dikedepankan ya, biasanya justru menjadi kekayaan ya, gitu. Tetapi seringnya sih relatif berpotensi jadi konflik. Kemudian integrasinya paksaan karena konsensus rendah tadi biasanya banyak keputusan yang seringnya dipaksakan ya. Dominasi politik terhadap kelompok lain, ya biasanya ada kelompok-kelompok yang cenderung mendominasi karena mungkin merasa, dia ya, apa ya, kadang tentu kita ada chauvinismenya ya, kadang, suka merasa suku atau budaya sendiri lebih unggul daripada yang lain, sehingga kadang kita merasa berhak untuk mendominasi. Nah, ini biasanya muncul di masyarakat multikultur. Nah, kemudian konsekuensinya ini masih nyambung dengan cirinya tadi. Yang pertama adalah ada pandangan primordialisme, menganggap perbedaan berasal dari genetika dan merupakan sumber utama lahirnya benturan budaya tadi. Primordialisme itu menganggap bahwa oh kita kalau udah sukunya beda, kita tuh pasti beda. Nah, itu pandangan primordialisme. Sehingga kalau udah beda ya nggak usah dipaksakan dia untuk disatukan, sehingga itu yang kemudian kadang muncul benturan-benturan tuh. Mungkin akan lebih bijaksana kalau ya memang kita beda, tapi dan perbedaan itu tidak usah disamakan juga, cuman mungkin ada hal yang menyatukan kita, ada fokus aja pada hal yang menyatukan mereka gitu ya, bukan fokus pada apa yang membedakan mereka gitu. Sehingga primordialisme ini mungkin sedikit demi sedikit bisa dilunturkan. Nah, yang kedua etnosentrisme adalah cara pandang dan penafsiran terhadap orang lain dari kacamata kultur sendiri. Kalau ini melihat, oh kalau orang misalnya gini, orang yang sejawa nih misalnya ya, eee, di Jawa itu kan kecenderungan untuk asertif dan terbuka itu memang rendah ya dibandingkan misalnya orang Medan, sehingga pada waktu kita melihat, suku Medan gitu ya, orang yang dari suku Medan tuh kadang kita melihat perilaku dia itu dari justifikasi orang Jawa misalnya, "Ih kalau kalau gini, kalau orang Jawa terbuka itu kan dianggapnya wow vulgar gitu ya, sedangkan orang Medan menurut mereka justru harus terbuka, kalau kamu tertutup itu mungkin menurut dia itu jadi menyulitkan orang lain. Nah, pada waktu kita melihat orang Medan itu bersifat terbuka gitu, kita langsung menjustifikasi dari sudut pandang Jawa.
ih vulgar banget, padahal menurut orang Medan itu bukan ekspresi dari kevulgaran ya, tapi itu justru ekspresi yang ya namanya orang interaksi itu harus seperti ini gitu. Nah, itu yang disebut dengan etnosentrisme sehingga untuk menjembataninya gimana ya, harus kita lihat background-nya ya, dia dia orang mana sih? Oh, orang Medan misalnya. Oh iya, kalau di Medan memang perilaku seperti itu ekspresi atas apa, gitu. Nah, kalau di Jawa beda, diam itu orang Medan pun sama ya kalau melihat orang Jawa, maunya yang mana? Ya udah manut manut, itu bukan sebenarnya yang benar-benar manut, tapi mungkin, ada ekspresi dari orang Jawa yang dia pengen digali lebih dalam gitu. Nah, sehingga ya jangan dijustifikasi dari sudut pandang orang Medan, harusnya dijustifikasi dari sudut pandang orang Jawa. Intinya seperti ini, itu etnosentrisme. Yang berikutnya adalah prasangka dan stereotype. Kalau ini udah berprasangka buruk ya, bahwa udah ngasih cap lah, emang nih kalau orang misalnya orang Jawa tuh kebanyakan basa-basinya. Nah, itu namanya stereotype. Kita memberi cap negatif pada budaya-budaya tertentu. Atau misalnya orang Jawa mencap, ah emang orang-orang dari Indonesia Timur tuh sukanya misalnya nggak sopan gitu ya, mereka cenderung primitif misalnya. Itu namanya stereotype. Kemudian konflik SARA jelas ya, konflik yang muncul karena latar belakang etnis, rasial, dan agama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dia itu menjadikan latar belakang budayanya sebagai acuan ya untuk mencapai tujuan tertentu. Misal orang Jawa tuh harus jadi presiden, nah gitu, atau nggak ada orang yang boleh tinggal di Jawa selain orang Jawa gitu ya. Ya, itu namanya SARA. Kemudian EMIK mengacu pada kebenaran yang bersifat khas budaya, di mana hal ini kebenaran bagi budaya tertentu belum tentu benar bagi budaya lain. Nah, ini mirip dengan stereotip, cuman kalau EMIK ini artinya eh tadi ya, karena kita punya prasangka, nah kemudian seharusnya tadi kalau kita mau menjustifikasi sebuah perilaku, itu harus dari sudut pandang budayanya dia, bukan budaya kita. Nah, untuk menjembatani konflik ini, multicultural ini ada etnosentrisme, SARA, dan sebagainya, harus punya pandangan yang disebut dengan multikulturalisme, di mana pandangan ini berprinsip bahwa kita harus memahami, ya, menghargai, dan menilai budaya seseorang dengan rasa hormat dan juga pengen tahu tentang budaya etnis. Artinya gini, jadi multikultural tuh terbuka ya bahwa, oh kita nih beda nih, budaya kita berbeda. Misalnya saya sama mahasiswa, misalnya ada mahasiswa dari mana ya, misalnya dari Papua, harus sadar dulu bahwa understand bahwa oh kita beda. Apa yang ekspresi yang menurut saya itu positif, belum tentu loh menurut dia positif. Artinya kalau saya pengen, misalnya dia memunculkan ekspresi yang menurut saya itu negatif, misalnya terlalu, "Ih, kok agresif banget mahasiswanya?" Misalnya, saya harus tanya, "Kenapa latar belakangnya? Kenapa kamu seperti itu?" Gitu. Sebenarnya kamu tujuannya apa sih? Maksud kamu apa? Nanti dia akan menjelaskan gini gini gini. Oh, ternyata ya tadi karena budaya kamu sama budaya saya itu beda, cara berkomunikasinya pun pasti akan berbeda, ekspresinya berbeda, prosedur atau SOP kita dalam saling berinteraksi pasti juga akan berbeda ya, karena tadi latar belakang budaya itu kan luas ya, budaya itu ekspresinya bisa macam-macam, termasuk tadi yang saya jelaskan ya, SOP menjenguk orang sakit, SOP mengungkapkan keinginan, SOP melayat orang yang meninggal, SOP protes dan sebagainya itu pasti akan sangat berbeda, dan itu dengan pandangan ini kita harus berusaha memahami dan menghargai gitu ya. Oh alah ternyata kita tuh beda. Oh artinya ekspresi yang kamu tunjukkan itu buat kamu maknanya seperti ini ya. Tinggal kita klarifikasi. Buat saya itu tuh nggak tepat gitu ekspresi itu, sehingga kalau kamu pengen protes misalnya, kamu lebih baik sampaikan dengan cara seperti ini. Itu menurut saya akan lebih mudah diterima bagi saya dosen-dosen yang memiliki latar belakang budaya Jawa gitu. Itu multikulturalisme. Isme itu sebuah paham ya.
Nah, kemudian, dari konsekuensi-konsekuensi ini tentu saja salah satu kunci agar kita bisa hidup berdampingan gitu ya, tentu saja harus ada komunikasi interkultural ya. Karena, kunci dari apa ya, suksesnya hubungan manusia dengan manusia yang lain itu kuncinya ada di komunikasi ya. Komunikasi itu ya cara kita mengungkapkan pesan, cara kita mengekspresikan emosi, cara kita mengekspresikan keinginan, nah itu harus benar-benar berjalan efektif. Artinya kalau komunikasi efektif itu kan pesan yang disampaikan tuh bisa diterima sesuai dengan keinginan si pemberi pesan ya, sehingga kita harus literate ya terhadap komunikasi interkultural ini. Orang yang berinteraksi itu tidak selalu berbagi aturan dasar yang sama, itu harus kita pahami ya bahwa aturan komunikasi itu beda, beda generasi aja beda ya, saya sama anak saya aja udah cara komunikasinya udah berbeda gitu ya, sehingga aturan-aturannya kadang kita harus sepakati dulu. Kalau kamu pengen menyampaikan maksudmu A, kamu harus sampaikan dengan cara ini, baru saya nanti paham. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Artinya harus disepakati dulu aturannya. Karena tadi, prinsip yang pertama, orang interaksi itu kadang aturannya bisa jadi beda-beda. Yang kedua, menjadi lebih sulit untuk fokus pada isi pesan yang sedang dipertukarkan karena orang mungkin menyandi dan membaca sandi pesan menggunakan kode budaya yang berbeda tadi. Balik-balik lagi ya, misalnya diemnya orang Jawa sama diemnya orang Medan itu kan kode ya. Kadang sandinya atau interpretasinya bisa beda-beda. Ini juga harus dipahami bahwa oh makna dari diamnya Jawa dan diamnya Medan tuh beda. Makna dari, apa sih, malunya orang Jawa dengan malunya orang Medan itu juga pasti berbeda. Nah, hal-hal seperti itu. Akibatnya pesan mungkin tidak jelas, menyimpang, atau ambigu. Nah, budaya dan komunikasi yang pertama ya, ada asumsi kesamaan. Salah satu alasan mengapa kesalahpahaman terjadi di episode komunikasi interkultural adalah bahwa orang-orang naif menganggap bahwa semua orang sama tadi. Jadi asumsi kesamaan itu harus dihilangkan dulu. Kita tuh beda, sejak awal kita tuh beda. Meskipun lahir dari rahim yang sama pun, dengan latar belakang budaya yang sama pun, bisa jadi tadi aturan komunikasinya beda, sehingga asumsi kesamaan ini harus kita delete. Artinya kita tuh berbeda loh, kita harus pahami dulu. Dua orang tuh kadang berbeda dan namanya berbeda itu sangat mungkin terjadi kesalahpahaman. Sehingga komunikasi itu benar-benar harus dipastikan efektif. Artinya saya menyampaikan A, kamu nangkep toh maksud saya itu A. Jangan sampai saya menyampaikan A, dia menangkapnya ternyata jadinya C atau D gitu ya. Gitu. Jadi asumsi kesamaan sebaiknya dihilangkan. Kemudian perbedaan bahasa ini harus kita pahami juga. Ada bahasa verbal dan nonverbal, terutama yang nonverbal ya. Kalau verbal mah jelas kadang kalau kita nggak paham kita kelihatan. Nah, kadang bahasa nonverbal ini yang suka membuat salah paham gitu ya. Kesalahan penafsiran nonverbal nih, kesalahpahaman dalam kaitannya interpretasi nonverbal bisa dengan mudah menyebabkan konflik. Misalnya diemnya itu ternyata artinya beda, diemnya ini benar-benar diem setuju, yang ini diem yang dongkol gitu ya. Sehingga harus dikomunikasikan dengan efektif tadi, maunya apa, apakah dia paham mau kita gitu ya. Prasangka dan stereotip mencari isyarat yang dapat membantu kita menafsirkan. Nah, komunikasi lintas budaya, syaratnya harus pahami diri sendiri dulu, dapat memposisikan diri tidak canggung dalam interaksi dalam kelompok yang etniknya berbeda. Jadi harus paham nih, saya itu orang Jawa. Saya punya kelemahan dan punya kelebihan. Kelemahan saya adalah, biasanya tutur kata saya itu lembut gitu ya. Jarang sih menyakiti ya orang Jawa, cuma itu kelebihannya, sorry kelebihannya. Nah, kelemahannya adalah orang-orang Jawa itu suka nggak bisa asertif dalam menyampaikan, suka apa ya, membuat orang lain itu rentan salah paham karena maunya A, kadang menyampaikannya bulet gitu ya, supaya kadang terkesan tetap sopan dan apa ya, sopan gitu ya, tidak vulgar gitu, tapi beresiko, membuat orang lain tuh nggak paham. Sehingga ini harus kita pahami dulu, oh saya itu siapa, kelebihan cara komunikasi saya itu seperti apa, pribadi saya seperti apa, kemudian
Kita harus bisa menyikapi, artinya meminimalkan kelemahan kita itu saat kita komunikasi dengan orang lain. Kemudian sediakan waktu, take time. Ketika terjadi ketidaksepahaman, biasanya break dulu supaya, emosinya mereda. Kemudian penggunaan bahasa yang sama dan setting waktu, pengaturan bahasa dan waktu yang tepat untuk berkomunikasi, umpan balik dan empati, gitu ya, tidak mendominasi. Gitu, ini adalah 4 kunci komunikasi lintas budaya. Nah, sekarang sikap pelajar atau milenials menghadapi kondisi multikultural itu apa? Yang pertama, wajib nih ya, pengembangan literasi etnis dan budaya harus mau belajar, memahami dan mengetahui budaya, minimal budaya dari teman-teman kalian sendiri. Oh, dia dari Bali. Oh, gimana sih budaya Bali itu? Gitu. Kalau misalnya ada yang sakit, gimana nih harusnya, kalau di Bali itu gimana, nengok apa enggak, gitu ya. Kalau nggak tahu ya tanya. Oh, terus dia dari Papua, gimana sih kalau orang Papua tuh kalau marah-marah tuh artinya apa sih? Bentak-bentak tuh artinya apa sih? Apa artinya dia emosi atau artinya dia gimana? Atau sebenarnya itu cuma ingin mengungkapkan saja? Nah, ini harus literate ya terhadap etnis dan budaya lain. Kemudian perkembangan pribadi. Harus percaya diri untuk mengekspresikan budaya, jadi jangan disupresi, "Aduh aku orang Jawa, aku tuh nganu ya mending aku diem aja lah," jangan. Jadi penting untuk mengekspresikan, "Aku tuh seperti ini loh." Kalau aku mengatakan atau bersikap seperti ini tuh artinya yang aku inginkan A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu. Percaya diri. Yang berikutnya, klarifikasi nilai dan sikap, pemahaman terhadap nilai-nilai universal ya, penting dalam komunikasi lintas budaya, kemudian keterampilan dalam menjalankan peran di tengah komunitas multikultural, terbuka terhadap perkembangan zaman, ya terbuka tadi ya. Kalau terbuka tadi berarti kita membuka, katanya tadi kalau kita punya banyak tembok, ya temboknya itu digembur dulu, dihancurkan supaya orang bisa masuk gitu ya. Memahami bahwa berbagai konflik tidak dapat dihindari karena kondisi yang pluralistik ini ya. Harus sadar bahwa, oh ya namanya hidup sama orang lain, beda budaya, pasti berisiko konflik. Dan kadang nggak bisa dihindari. Yang penting kita minimalkan dan kita atasi kalau konfliknya muncul. Sehingga kompetensi lintas budaya itu yang pertama adalah literasi budaya, yang kedua membangun kepribadian, berikutnya adalah keterampilan komunikasi dan menjalankan peran. Nah, oke. Itu saja sepertinya yang bisa saya sampaikan ya tentang konsep multikultural memang ini sederhana. Nah, kompetensi utamanya adalah ini ya, kalian harus, literate terhadap etnis dan budaya, sehingga silahkan nanti setelah perkuliahan ini ya, dari kelompok tutorial yang ada, membagi diri ya, kemudian mengidentifikasi nih, dari satu kelompok tutorialnya itu ada yang sukunya apa saja, misalnya ada yang Aceh, ada Melayu, ada Minang, yang mana gitu dari 15 suku ini yang ada di kelompok tutorial kalian. Kemudian silahkan berdiskusi. Kemudian menyampaikan ya, macam-macam budaya yang ada di kelompok tutorial tersebut. "Oh, aku tuh orang Jawa," gitu ya. "Kalau di Jawa tuh seperti ini loh." Secara general boleh ya, artinya kita tuh kalau ngomong tuh ngomongnya kayak gini, komunikasi terutama ya. Kita tuh suka apa yang disukai, apa yang tidak disukai, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ya, dilakukan atau diucapkan, dikomunikasikan di budaya Jawa. Begitu juga dengan budaya yang lain. Kemudian ciri khas budaya tersebut, khususnya pada aspek komunikasi, kalau orang Jawa diem itu artinya apa, misalnya. Kalau orang Jawa itu, apa, misalnya ya, paling banyak itu diem ya, diemnya orang Jawa itu maknanya apa. Nah, nanti yang suku lain juga sama ya, oh kalau di Jawa Barat itu seperti ini, kalau di Sunda ya. Kalau di yang Medan tuh kayak gini, itu diidentifikasi, di-list, kemudian formulasikan solusi komunikasi lintas budaya agar komunikasi dengan gaya budaya tersebut bisa lebih efektif. Oh, jadi gini nih kalau komunikasi sama orang Jawa tuh sebaiknya apa yang dilakukan. Saya kamu harus lebih lembut tapi agresif, artinya nanya, "Kamu maunya apa?" Nggak boleh cuma ditanya sekali ya, kalau orang Jawa tuh harus berkali-kali kadang. "Bener nih, yakin artinya gini 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 gini, kamu nggak mau ini," gitu, itu penting gitu ya. Tapi kalau sama orang Medan mungkin berbeda, artinya solusinya gimana nih komunikasi lintas budaya agar bisa efektif untuk budaya yang
tertentu tadi, misalnya yang budaya Jawa, yang Medan, yang apa, tergantung yang ada di kelompok tutorial itu ada berapa budaya. Kemudian dibuat laporan, kelompok, kemudian dikumpulkan nanti di GCR ya, akan saya buatkan kantong tugasnya, gitu ya, nantinya kuis. Nah, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk komunikasi lintas budaya. Silahkan nanti setelah baca PPT dan menyimak penjelasan saya, tugasnya dikerjakan, dan itu wajib ya. Nanti kalau misalnya nggak ngumpulin, jadi syarat untuk CBT ya, CBT untuk MK keahmadiyanian ini. Nah, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa tuliskan di GCR. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.